Akhir tahun 2025 yang lalu, Sony bikin kaget dengan meluncurkan Sony Alpha 75. Soalnya waktu peluncurannya itu sudah dekat sekali dengan liburan tahun baru. Tapi saya cukup senang akhirnya kamera ini muncul. Soalnya seri Alpha 7 biasanya sangat canggih teknologinya dan harganya masih terjangkau. Makanya selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar fotografi dan juga videografi, baik yang hobi maupun profesional. Memang, kamera ini diposisikan sebagai kamera hybrid. Artinya, kamera ini serba bisa untuk fotografi oke dan juga untuk videografi juga mantap. Kamera Alpha 75 ini memiliki image sensor full frame 33 megapiksel dengan teknologi partial stack sensor. Artinya, kamera ini adalah kamera yang bisa ngebut, bisa motret sampai 30 foto per detik. Untuk videonya juga bisa mencapai 4K 120p. Kamera seri Alpha 7 memang biasanya dirancang sebagai kamera basic untuk fotografer yang menginginkan kamera full frame pertama mereka. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, Alpha 75 ini tidak bisa dibilang kamera yang basic lagi. Ini sudah sangat advance atau sangat canggih. Buat hobi atau kerja, sudah sangat cocok sekali, sangat kompeten sekali kameranya. Secara desain, Sony Alpha 75 ini mirip dengan kamera-kamera Sony yang sebelumnya, terutama Sony Alpha 7R5. Ukurannya termasuk sedang dengan grip yang tebal dan banyak tombol dan juga tuasnya. Beratnya 658 gram dan bahannya sebagian besar dari magnesium alloy yang kokoh tapi masih relatif ringan. Bodi ini juga sudah weather shield, jadi bisa digunakan di kondisi outdoor yang ekstrim. Di bagian atas kamera ada jendela bidik dengan resolusi 3,68 juta titik. Dan di belakang ada layar LCD 4 aksis yang bisa ditekuk ke atas, ke bawah, dan juga bisa diputar ke samping. Mekanisme ini pertama kali muncul di Sony Alpha 7R5 dan sekarang diteruskan ke Alpha 75 ini. Saya menyambut baik layar LCD semacam ini karena untuk foto landscape, untuk low angle dan high angle itu oke. Dan juga untuk foto vertikal atau potret atau untuk selfie itu juga bisa. Jadi sangat fleksibel sekali desain yang seperti ini. Tombol-tombol dan tuas kamera ini banyak. Dan untuk fotografer yang serius atau untuk yang profesional, ini akan sangat membantu. Misalnya ada switch di bawah mode dial untuk pindah dari mode foto ke video. Ada tombol AF on yang besar dan empuk. Dan juga ada 4 tombol custom yang kita bisa program sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan kita. Yang baru dan mungkin agak sedikit jarang dibahas adalah manajemen panas yang sudah lebih baik daripada generasi sebelumnya. Di bagian sisi kamera ada full size HDMI dan 2 port USB-C. Yang satu untuk power delivery dan satu lagi untuk menghubungkan ke device yang lain, seperti kalau kita butuh untuk shooting tethering. Untuk memory card, slotnya ada 2, bisa dipasang dengan SD card biasa dan juga CF Express Type A. Baterai yang digunakan itu tetap sama dengan yang seri-seri sebelumnya, NP-FZ100, tapi karena image sensor dan prosesornya sekarang lebih efisien, kamera ini bisa untuk motret sekitar 500 foto berturut-turut full charge menurut standar dari CIPA. Kualitas gambar dari Sony Alpha 75 ini saya nilai sangat baik. Resolusinya cukup tinggi ya, 33 megapiksel dan ISO-nya kita bisa pilih dari 50 sampai 100 ribuan. Tapi yang direkomendasikan oleh kamera itu sekitar 100 sampai 32 ribu. Saat saya uji ISO tingginya, saya lihat masih aman dipakai di ISO 3200-an. Untuk ISO 12800 ke atas itu lebih bagus untuk kondisi darurat saja. Dynamic range dari image sensor ini juga termasuk tinggi ya. Mudah untuk memulihkan atau menerangkan bagian yang gelap dari foto tanpa memunculkan noise atau artefak. Artinya dynamic range kamera ini masih sangat oke buat potret, buat travel atau dokumentasi. Dari segi preset atau filter gambarnya, Sony punya creative look yang baru, namanya FL2 dan FL3. Ini semua adalah varian dari FL yang singkatannya film. Saya pernah membahas creative look dari Sony secara mendalam di video yang terpisah. Nanti teman-teman bisa simak itu videonya ya. Kalau saya nilai FL ini yang paling menonjol karena warnanya itu sinematik, enak dilihat,
langsung dari kamera dan sepertinya brand-brand kamera lain itu tidak memiliki profil yang seperti ini. Varian FL2 dan FL3 kalau saya perhatikan memberikan tonal yang berbeda. FL2 itu lebih lembut dan FL3 itu paling lembut. Saya pribadi sangat senang dengan kehadiran FL2 dan terutama yang FL3 ya, karena kebetulan saya senang hasil yang lebih lembut tonalnya. Tentunya yang menjadi andalan Sony dalam 8 tahun terakhir adalah sistem autofokusnya, yang bukan hanya cepat, tapi dia pintar sekali dalam mendeteksi subjek foto. Ada beberapa pilihannya seperti manusia, burung, hewan, serangga, otomotif, pesawat terbang, dan kalau kita bingung mau yang mana, atau kita motretnya macam-macam ya subjeknya, ada pilihan autonya juga. Saya telah mencoba sistem autofokusnya dan kelihatannya ini sangat nempel ya saat saya foto potret. Itu nempel terus di mata subjek kita. Nah, saat mata itu tidak terlihat, sistem autofokus akan memilih kepala atau subjek yang paling dekat di depannya. Sekali wajah dan mata kelihatan, dia langsung mengunci lagi ke mata subjek foto kita. Yang penting adalah kita menggunakan fokus area yang wide, supaya kamera bisa menggunakan semua area fokusnya yang jumlahnya banyak sekali, ada 759 titik. Kalau kita pilih yang zone atau hanya yang tengah, kalau subjeknya berada di tepi-tepi foto, itu tidak akan dideteksi oleh kamera. Secara desain, kamera ini lebih dirancang untuk fotografi, tapi spek videonya juga sangat tinggi ya. Dia bisa merekam video 4K 60p. Untuk 4K 120p itu bisa juga, tapi agak sedikit crop. Bagi yang ingin memproses video dan color grading, kamera ini juga menawarkan perekaman langsung ke memory card 10 bit 422. Untuk stabilizer saat kita syuting video, ada beberapa pilihan. Dari yang paling nggak stabil sampai yang paling stabil, yaitu Dynamic Active. Dan sesuai dengan namanya, Dynamic Active ini cocok untuk merekam video sambil jalan tanpa stabilizer eksternal seperti gimbal. Tapi semakin kuat stabilizernya, semakin dalam croppingnya. Yang aktif itu sekitar 1,1 kali, yang Dynamic Active itu mencapai 1,3 kali. Saya sempat mencoba Dynamic Stabilizernya dengan menggerakkan kamera di tempat dan juga ada yang sambil jalan. Bagi saya hadirnya lumayan sekali ya saat membantu, mengingat saya tidak menggunakan gimbal dan juga berjalan tanpa menggunakan teknik tertentu seperti berjalan ala ninja. Yang penting jangan membuat gerakan yang terlalu ekstrim secara tiba-tiba. Mestinya footage video kalian masih cukup bagus dan bisa dinikmati. Teman-teman yang suka rekam video jalan-jalan tanpa gimbal sepertinya akan sangat senang dengan fitur baru ini. Meskipun spek videonya sudah sangat keren, sayangnya Alpha 75 tidak bisa merekam open gate langsung ke memory card. Artinya kamera ini tidak bisa merekam menggunakan keseluruhan bidang image sensor yang aspek rasionya 3:2. Teman-teman yang perlu fitur open gate ini perlu melirik lini kamera yang lebih fokus ke video ya, atau lini sinema seperti Sony FX3, FX30 atau Sony Alpha 7S3. Tapi secara umum ketajaman dari video 4K yang dihasilkan Alpha 75 ini mestinya sudah memuaskan sebagian besar creator dan videographer. Seperti seri Sony Alpha 7 lainnya yang konsepnya serba bisa,
Alpha 75 ini cocok untuk berbagai jenis kebutuhan fotografer dan videografer. Untuk fotografer olahraga yang budgetnya terbatas, Alpha 75 ini sudah mencakupi 90% dari kebutuhan kalian. Meskipun memang tidak sebaik Alpha 12 atau Alpha 93, tapi kedua kamera itu harganya mendekati 100 juta. Yang kamera ini hanya 40 jutaan saja, jadi di bawah setengahnya. Kecepatan foto berturut-turutnya yang blackout free di layar maupun di jendela bidik menurut saya akan sangat disukai oleh fotografer olahraga atau dokumentasi yang mengejar momen. Alpha 75 ini juga memiliki fungsi pre-capture yang menurut saya sangat unggul karena dia bisa merekam file RAW sampai 14 bit dari 0,3 sampai 1 detik dengan kecepatan 30 foto per detik. Selain itu, fotografer wedding atau potret menurut saya juga sangat cocok untuk menggunakan kamera ini. Karena autofokusnya sudah bagus, kinerjanya sangat bisa diandalkan, dan resolusinya juga cukup ya untuk cropping atau cetak foto yang cukup besar. Selain itu, content creator atau videographer menurut saya juga akan sangat senang dengan kamera ini karena Alpha 75 ini bisa merekam video panjang dengan kualitas yang sangat bagus. Juga banyak fitur yang memudahkan untuk syuting video dari pemula atau profesional, itu juga bisa. Ada creative style-nya dan juga ada pilihan lock gamanya untuk teman-teman yang suka color grading. Yang kurang cocok mungkin teman-teman yang membutuhkan kamera dengan resolusi yang sangat tinggi. Misalnya, teman-teman menggunakan kamera untuk foto landscape, foto komersial, kemungkinan Sony Alpha 7R5 yang resolusinya mencapai 61 megapiksel itu akan lebih cocok. Bagi teman-teman videographer atau creator full-time yang membutuhkan kamera dengan spek video yang sangat maksimal, seperti merekam 4K 120p tanpa cropping, dengan desain yang mudah ya untuk di-rig atau dipasang dengan berbagai aksesoris, menurut saya lebih baik melirik lini Sony FX ya, lini sinemanya Sony, seperti Sony FX3 atau FX30. Setelah mencoba kamera ini dalam beberapa kesempatan, kesan saya sangat positif karena kamera ini sudah sangat canggih buat hobi maupun profesional. Dan menurut saya, kamera ini masih akan relevan setidaknya untuk 8 tahun ke depan. Oh ya, sedikit sharing tambahan untuk teman-teman yang banyak menggunakan lensa-lensa dari pabrikan pihak ketiga. Saya sempat mencoba beberapa lensa ke Sony Alpha 75 ini. Ada yang bermasalah seperti indikator autofokusnya atau kotak hijaunya itu tidak menyala. Ada juga yang bukan lensanya sama sekali tidak terdeteksi. Tapi ada salah satu lensa yang tadinya nggak bisa terdeteksi sama sekali. Setelah saya update firmware dari lensanya, itu jadi bisa terbaca dan fungsi-fungsinya semuanya jalan, kompatibel secara penuh. Jadi kalau teman-teman punya lensa pihak ketiga, jangan khawatir dulu. Semuanya kemungkinan besar ya bisa dipakai di kamera ini asal firmware-nya sudah ada dan kalian juga update atau install ke lensanya. Untuk lensa Sony sendiri seperti 35mm f1,8 yang saya pakai, itu sudah otomatis kompatibel. Teman-teman yang ingin memperoleh kamera ini, silakan cek produk link di bagian deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke? Bye-bye.